Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani Zulharfian. Saya dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman tahun 2020. Jadi, berdirinya saya di sini adalah untuk membuat video tugas akhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang bertugaskan untuk membuat video wawancara tentang dampak COVID bagi kehidupan sehari-hari. Jadi COVID-19 ini sudah mendunia, dan karena adanya COVID-19 ini berdampak bagi seluruh umat yang ada di dunia ini. Contoh simpelnya adalah seperti orang-orang yang bekerja itu tuh rata-rata sudah terkena pengurangan jumlah karyawan. Jadi di sini saya akan mengangkat wawancara tentang bagaimana sih dampak COVID bagi dunia perkantoran. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah seorang yang bekerja di salah satu koperasi swasta di Samarinda. Orang ini bernamakan Ira Muhajirah. Ya, saya Silahkan bisa dijelaskan bagian apa namanya? Oh ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah diperkenalkan, saya Ira Muhajirah. Kebetulan saya sebagai pengawas di Koperasi Syariah Al Firdaus. Tadi pertanyaannya apa? Ini kok jadi bisa dijelaskan koperasi ini berdiri dalam bidang apa? Oh ya, baik. Koperasi ini bergerak di bidang simpan pinjam. Jadi koperasi kami sudah berdiri sejak tahun 2010. Apalagi? Terus dalam koperasi ini, apakah koperasi ini selama masa pandemi ini ada melakukan pengurangan karyawan? Iya. Dan dari tema yang tadi saya dengar terkait dengan pandemi, untuk koperasi kami sendiri, alhamdulillah kami masih stabil, masih bisa mempertahankan jumlah karyawan kami. Dampak dari pandemi ini pasti mau tidak mau memang akan terasa, karena dari anggota koperasi kami yang awalnya berjumlah hampir 600 orang, karena dampak terjadinya wabah COVID-19 ini sejak dari bulan April 2020, anggota kami banyak yang terdampak, karena dari anggota kami itu juga banyak dari usaha yang bergerak seperti perdagangan pasar malam, terus perdagangan yang perdagangan, terus juga perikanan, sektor lainnya. Selain itu juga tidak semua yang mempunyai usaha, ada sebagian yang mempunyai pinjaman konsumtif. Contohnya mereka melakukan pembiayaan peminjaman di sini secara kolektif, misal di hotel yang ada di Samarinda, hampir semuanya melakukan pembiayaan di sini konsumtif. Oh, baik Ibu. Terus selanjutnya saya ingin bertanya, selama masa pandemi ini apakah ada perubahan dalam koperasi yang Ibu awasin ini? Perubahan mau tidak mau, karena banyak anggota kami terdampak, pasti omset kami menurun, Ya. menurun drastis. Seperti tadi yang saya bicarakan di depan, seperti misalkan pembiayaan konsumtif itu banyak dari perusahaan mereka itu melakukan pengurangan karyawan. Mau tidak mau, anggota kami itu juga ada sebagian yang diberhentikan dari perusahaannya. Oh, baik. Jadi berdampak pasti ke kami. Usaha yang lain juga seperti misalkan perdagangan yang di pasar malam. Seperti yang kita ketahui, pasar malam itu kan beberapa bulan terakhir yang setelah ada pandemi tinggi-tingginya itu tidak diperbolehkan untuk berjualan, dan itu juga berdampak pada kami. Mereka tidak melakukan pembayaran, dan usaha kami sebagai yang menyalurkan pembiayaan, kami memberikan sedikit kemudahan kepada anggota.
Salah satunya yaitu kami memberikan kemudahan berupa diberikan keringanan untuk bayar marginnya aja, tidak membayar pokoknya. Terus iya. dikasih sprint waktu dan sebagainya. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mereka. Baik, jadi dari berbagai dampak yang ada ini, bagaimana cara koperasi ini dalam menanggulangi dampak-dampak tersebut? Ya, menanggulanginya ya kurang lebih kita banyak. Salah satunya kita bisa schedule ulang, rescheduling. Jadi pembiayaan mereka itu kita kasih sprint waktu, bisa juga restruktur, dan juga ada sedikit kita memberikan bantuan berupa pembagian sembako kepada para anggota. Dan kami juga sebagai koperasi yang sponsor, kami menginformasikan kepada anggota kami, kita mendaftarkan untuk menerima bantuan BPUM dari pemerintah, yaitu berupa uang tunai langsung, itu berupa bantuan presiden. Kebetulan anggota kami kan rata-rata memiliki usaha, dan itu diberikan, kami daftarkan untuk anggota yang menerima bantuan berupa uang tunai 2.400.000. Mungkin itu sudah sangat meringankan mereka. Baik. Jadi dari berbagai macam banyaknya dampak yang dihadapi, apakah ada dampak positifnya dari pandemi COVID ini Dampak positif. dalam koperasi ini sendiri? Oh, positif. Iya. Aduh, kalau pandemi ya terdampak mungkin semua sektor usaha, tidak ada yang positif. Menurut kami semuanya pasti terdampak negatif atau stabil, karena kami juga drastis omset juga menurun, tapi kami bisa mempertahankan karyawan dengan tidak melakukan pengurangan. Kalau dampak positifnya mungkin kita lebih dekat lah kepada anggota, karena mereka ataupun kita pun juga sama-sama mengalami musibah yang sama. Baik Ibu, pertanyaan saya terakhir. Jadi setelah banyaknya perubahan-perubahan, dapat disimpulkan bahwa koperasi ini apakah mendapatkan sangat kerugian yang banyak, apakah tidak? Oh gitu. Ya. Baik, pertanyaannya bagus. Kebetulan karena gini juga kita koperasi ini juga kita rasakan pandemi mulai dari Maret sampai sekarang di Desember. Itu udah berapa bulan itu? Sudah Hampir 10 8 bulan. Ya, kurang lebih lah. Jadi di akhir Desember ini kita biasa melakukan evaluasi. Dampak apa tadi kesimpulannya ya? Iya. Kesimpulannya ya memang omset kami pasti menurun juga semua, tapi kita masih bisa bertahan. Itu saja. Baik Ibu, terima kasih. Ya, Sangat membantu wawancara kali ini. sama-sama, semoga bermanfaat Iya. untuk semuanya ya. Ya baik, terima kasih banyak Ibu. Ya. Sekian dari wawancara dari saya tentang koperasi yang berdampak COVID-19. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.